Kalau gitu saya mau langsung ke Pak Beni dari Kompolnas. Pak Beni, ini melihat ada pernyataan baru yang keluar dari salah satu terpidana, begitupun juga dengan respon dari IPW, Bang Johnson. Ini mengatakan harus ada evaluasi dan juga audit yang dilakukan. Kompolnas melihatnya seperti apa, Pak Beni? Ya, kami juga mendorong dan merekomendasikan hal yang sama. Karena ini dari awal penanganannya sendiri banyak kelemahan. Khususnya lebih mengedepankan pengakuan. Sementara dukungan bukti secara saintifik tidak dilakukan. Sebagai contoh, yang kalau mau mengidentifikasi orang apakah dia ikut memperkosa atau tidak, kan di situ ditemukan sperma. DNA dites, nanti dicocokkan, sudah ketemu satu. Yang kedua, CCTV tidak diproses. Sepanjang jalan rute orang-orang itu lewat kan bisa mengidentifikasi motor, plat nomor. Baru nanti punyanya siapa. Kemudian sketsa wajah dan sebagainya tidak dibikin. Ini kelemahan di awal. Tapi marilah kita melihat ke depan. Tapi sedikit saya ingin bertanya juga ini. Apakah penasihat hukum ketika di BAP tersangka ini didampingi? Dan setelah tidak ada ketidakcocokan atau error in persona, apakah menggugat pra peradilan? Ini kan perlu diuji di awal sebelum berkas ini bergulir ke pengadilan. Nah, kami ingin masuk tahapan sekarang ini. Ini akan ada sesuatu yang signifikan. Karena LPSK sudah merilis. Ada satu orang yang sudah mengajukan perlindungan ke LPSK. Biasanya yang mengajukan perlindungan ini akan memberikan satu kesaksian yang signifikan dan dirinya takut kalau nanti dapat ancaman, maka minta perlindungan. Nah, marilah kita tunggu nanti kesaksian ini. Contoh kasus Subang. Begitu satu orang menjadi justice kolaborator, semua terbongkar. Dan akhirnya keterangan yang sebelumnya diberikan berbalik semua. Ketika rekonstruksi berbalik semua. Nah, marilah kita tunggu proses yang dilakukan oleh tim sekarang ini, kita dukung. Kalau nanti ternyata dari pembuktian ini ada hal-hal yang bisa menjadi novum untuk pihak penasihat hukum mengajukan PK, nah ini keadilan tentunya akan terwujud begitu. Oke, Pak Beni, tadi Anda katakan ada satu orang terpidana yang mengajukan perlindungan terhadap ke LPSK karena ada ancaman. Nah, apakah kemudian polisi juga perlu untuk mengusut ancamannya dari siapa? Ancamannya seperti apa? Karena ini kan untuk mengusut tuntas kasus ini juga harus yang seperti juga harus diselidiki, Pak. Ya, tentunya satu, polisi sendiri sudah memberikan perlindungan. Tetapi mekanisme yang harus ditempuh karena ini perjalanannya panjang nanti sampai dengan persidangan, sampai dengan vonis, maka yang bersangkutan sedang diproses permohonannya di LPSK. Nah, kalau sampai mengajukan, tentunya yang bersangkutan sudah mengkalkulasi. Kalau saya buka ini, ada pihak-pihak nanti yang merasa terganggu, dan patut diduga bisa melakukan tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman kepada dia. Makanya majulah ke LPSK. Oke, saya ingin ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pak Beni tadi, apakah pada saat proses BAP didampingi oleh kuasa hukum? Kalau memang ada error in persona, kenapa tidak mengajukan pra peradilan? Karena kan satu prosedur yang dimungkinkan oleh prosedur hukum kita. Baik, terima kasih. Pada saat BAP itu kami tidak bisa mendampingi klien, ya. Jadi nih, alasannya apa? Pada saat kita ini lagi ya. Pada saat tanggal 31 dia dipindahkan ke Polres Kota, ya, dari Polsek ke Polres, itu kami putus hubungan. Kami tidak tahu posisi Rivaldi itu di mana. Itu. Jadi tanggal 30 kami dapat kabar dia surat penangkapan untuk kasus yang penganiayaan, ya, tanggal 30 ini yang di Polsek. Kami datang ke Polsek. Pada saat itu Polsek sudah bilang bahwa si Rivaldi ini sudah dipindahkan ke Polres Kota jam 11 malam. Pada saat itu kami langsung datangin ke Polres Kota, kami minta pengen bertemu dengan nama Rivaldi, tidak diperbolehkan oleh Polres. Katanya belum bisa ketemu.
Terus kami Oke. hubungi, tahunya besok sebelum dia dipindahkan ke Polda, kami mendapatkan kabar dari Polsek sama dari media gitu ya, ada gambar ini. Ya. Pada saat gambar ini beredar, kami tahu yang kedua ini ada Rivaldi. Akhirnya kami mencoba lagi menghubungi Polres, ternyata kata Polres sudah dipindahkan ke Polda. Jadi pada saat BAP sama sekali pihak kami ini, pengacara ini tidak sama sekali mendampingi Rivaldi. Setelah itu Jadi kami di BAP langsung datangi tandatangannya Polda. siapa? Di sana Rivaldi menandatangani BAP Ya. tidak? tidak sama sekali. Rivaldi tidak pernah menandatangani BAP. Nih BAP-nya. Oke. Di sini tidak ada. Tetapi di sini ada tanda tangan Rivaldi yang berbeda jauh dengan pada saat dia menandatangani surat penahanan untuk penganiayaan yang di Polsek. Oke. Berbeda jauh Pengacara tanda sempat tangannya. melakukan protes nggak dengan tanda tangan yang tidak dilakukan oleh Rivaldi? Sudah. Di pengadilan pun kami sudah mengajukan itu. Oke. Sudah semua, sudah kami lakukan. Upaya apapun dari tim pengacara sudah kami lakukan. Nah, kami Oke, saya Bang lanjut ya, Johnson, Mbak. ada komentar mengenai hal ini, ada tidak sebenarnya BAP ditandatangani tidak ditandatangani juga sebenarnya masih bisa diproses begitu kan. Tapi kemudian ada tanda tangan yang diklaim berbeda jauh dengan tanda tangan si tersangka. Nah, ini apa yang bisa dilihat dari hal ini? Apakah ada pemalsuan atau bagaimana? Seperti apa, Bang? Gini loh, situasinya sudah memburuk kayak begini. Jangan terus-menerus menyalahkan seolah-olah tidak ada perlawanan dari tersangka maupun pengacaranya dengan menggunakan keranjang yang namanya pra-peradilan. Kita tahu kan dari awal ini udah nggak benar ya, penangkapannya, suratnya apa segala macam udah nggak benar. Padahal kalau mau pra-peradilan kan itu. Dan Bisa. kasusnya loncat-loncat begitu kan, bukan hanya tindak pidananya ya kan. Ya. Sementara pra-peradilan itu kan formil, mungkin sudah dipercepat juga sehingga pokok perkaranya dimajuin ya kan. Kalau saya baca misalnya dakwaannya, ternyata di dakwaan itu si Saka sudah lebih dulu divonis. Nah itu kan berarti kan dipercepat semuanya, ya kan. Nah ini pertanyaannya ada apa? Sementara kalau dilihat dari percepatan ini, identifikasi mengenai pelaku-pelakunya saja banyak bolong-bolong, ya kan? Nah, kalau soal pokok perkara, misalnya saya tanya misalnya ke Cindy, apakah misalnya si Rivaldi ini kan didakwa tadi mengenai soal kekerasan dan sajam. Betul. Apakah sajamnya juga diajukan sebagai barang bukti? Nah, barang bukti itu di kasusnya Rivaldi Atau di atau kasusnya disatukan Vina. dengan ini. Padahal waktu disatukan itu nggak ada bukti mengenai senjata samurai yang pendek maupun yang panjang. Oke. Karena kan di dakwaannya dibilang kan atau dituntutannya ada luka, Ya, iya ada padahal luka tidak dan ada. lain sebagainya. Nah ini kan makin kacau menurut saya. Jadi ini kita penting sekarang ini melindungi semua orang untuk membuat keberanian. Akan tetapi jangan sampai spekulasi. Karena ini kan 3 dunia sudah berkembang, bahkan 4 dunia karena politik juga sudah berkembang. Oke. Ini yang harus menurut saya harus agak hati-hati supaya prosedurnya juga ditempuh dan kita harus mensupport semua petugas terutama kepolisian yang sekarang ini sedang menjalankan tugas dan melakukan eksaminasi dan memintakan pertanggungjawaban seluruh pejabat yang Baik, terlibat sepakat. pada waktu itu. Baik. Itu penting menurut saya. Baik, simpan dulu Bang semangatnya, nanti Kita di segmen harus- selanjutnya kita akan bahas lagi. Kita minta nanti jawaban dari Mbak Cindy juga terkait pertanyaan dari Bang Johnson tadi. Usai jeda tetap di sini. Di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami kembali saat lagi.